Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa marilah kita perbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah 22 hari melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan malam ini adalah malam ke-23 Ramadan. Artinya kita sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah malam-malam yang istimewa. Apalagi malam ini adalah malam Jumat yang oleh para ulama disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Bayangkan kita berada di malam ke-23 Ramadan, malam ganjil, dan pada malam Jumat. Kalau kata ulama, ini punya peluang besar Lailatul Qadar terjadi malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam ini. Yang mana Lailatul Qadar sudah kita pahami bahwa 1000 satu harinya itu min alfi syahrin, 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau kita konversikan ke tahun itu bisa sebanyak 83 tahun lebih, dan itu tidak sama, lebih dari itu. Maka kalau kita baca Quran pada malam Lailatul Qadar, maka bacaan Quran kita itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sholat malam, kalau kita sedekah di malam itu, maka ibadah apapun yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Mungkin usia kita belum sampai segitu, tapi amal ibadah kita sudah sampai. Maka jangan sia-siakan 10 malam terakhir ini untuk kita perbanyak amal ibadah semampu kita. Baca Quran kah, sholat malam kah, sedekah, apapun yang bisa kita lakukan. Dan di akhir Ramadan ini juga ada beberapa ibadah harta yang sangat penting, yaitu zakat fitrah, ya. Ada pula nanti zakat mal, infak, sedekah, bayar fidyah atau bayar kafarah. Itu perlu kita pahami bersama. Yang pertama zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafat wa tu'matan lil masakin. Yang artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau kita masukkan pada pemikiran ini, kita jelaskan bahwa kalau kita di bulan Ramadan ini pernah berbicara yang tidak perlu, atau mungkin ada marah yang tidak terkendali, atau kita lalai, atau ada kesalahan kecil dalam Ramadan ini, maka zakat fitrahlah menjadi pembersih puasa kita. Logikanya seperti baju putih dipakai sebulan pasti ada noda walaupun sedikit, maka zakat fitrah adalah sabunnya untuk menyucikannya, sehingga Ramadan kita lebih sempurna lagi. Dan itu adalah wajib bagi siapapun umat muslim yang dia hidup di bulan Ramadan ini. Anak bayi sekalipun itu tetap harus dizakat fitrahkan, bayar zakat fitrah, yang mana beratannya yang kita bayar itu adalah makanan pokok, yang mana di daerah kita ini adalah beras sejumlah 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Ya, kalau kita mau menggunakan uang itu berarti kita ambil mazhab Hanafi, yang mana zakat fitrah boleh dengan uang karena dianggap lebih bermanfaat bagi penerima. Jadi kalau kita mau ambil yang paling hati-hati, kita zakat fitrahnya pakai makanan pokok, yaitu beras.
Nah, bagaimana kita mau berikan lauk kepada, mungkin mau beli baju atau lain sebagainya, maka untuk zakat fitrah kita bayar beras, pakai beras, mau ditambah dengan sedekah boleh. Jadi kita barengi dengan sedekah. Zakat fitrah kita menggunakan makanan pokok, kalau kita mau tambah dengan uangnya, kita niatkan untuk bersedekah. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa berikan kepada yang mereka membutuhkan. Kemudian zakat mal ini adalah zakat dari harta yang sudah mencapai ukurannya dan dimiliki selama 1 tahun. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Firriqati rub'ul usyur." Pada harta simpanan ada kewajiban 1/4 dari 1/10. Artinya kalau kita ambil persennya 2,5% dari harta yang kita miliki selama 1 tahun. Contohnya itu diambil dari ukuran emas, yang mana emas ini 85 gram emas nisabnya ukurannya. Misalnya kalau harga emas tahun 2026 ini sekitar 1.300.000 per gramnya, berarti ukuran harta yang kita miliki selama setahun itu paling tidak 85 gram dikali 1.300.000 itu 110 juta. Kalau kita sudah punya uang 110 juta rupiah dan uang itu sudah kita miliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Contohnya kalau misalnya kita punya uang 1 miliar misalnya, 1 miliar selama setahun. Nah, kira-kira punya nggak kita Pak 1 miliar tahun Pak? Nggak ya. Tapi kalau kita punya 110 juta di tahun 2026 ini, selama setahun kita miliki, sudah masuk kewajiban bayar zakat. Diambil 2,5%-nya. Jadi kalau kita punya 1 miliar berarti 2,5% dari 1 miliar, 25 juta harus kita keluarkan. Nah, gimana kita ngasihnya ke orang? Boleh kita bagi. Misalnya ke fakir miskin ada 5 orang, berarti masing-masing 5 juta gitu. Boleh seperti itu ya. Atau kepada badan amil zakat yang ada di masjid, nah itu juga boleh kita salurkan zakat mal kita. Karena itu sudah masuk kepada kewajiban. Tapi kalau kita masih punya uang 100 juta rupiah, nah belum masuk wajib zakat mal. Tapi kalau kita sudah lebih dari 110 juta karena ukuran 85 gram emas tadi itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian ada infak dan sedekah, ini juga kita keluarkan, kita berikan, dan ini adalah sunnah Pak ya. Infak sedekah ini sunnah. Zakat fitrah dan zakat mal itulah yang wajib. Kemudian kalau kita mau bayar fidyah untuk orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang yang sudah tua renta atau mungkin ada sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia bayar fidyah. Kemudian kafarah bagi denda karena pelanggaran berat puasa, misalnya hubungan suami istri di siang hari di Ramadan, maka dia harus membayar kafarah dengan cara memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak bisa, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu bayar kafarah. Nah, inilah yang bisa kita jalankan dan juga kita arahkan kepada 8 asnaf, 8 golongan, yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf, riqab atau hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, musafir. Nah, bagaimana kalau misalnya ya ada orang fisabilillah, misalnya ada ustadz atau guru ngaji, dia mampu secara ekonomi, apakah dia masih berhak menerima zakat? Maka yang kita ambil adalah bagian dari fisabilillahnya. Dia tetap menerima zakat, ya, tetap menerima zakat karena dia masuk kepada salah satu dari 8 golongan itu. Tapi yang paling kita utamakan adalah fakir miskinnya, karena fakir miskin ini adalah fakir itu bagi mereka yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Kalau miskin dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak bisa mencukupi kesehariannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ibadah semakin kuat lagi di sebelum malam terakhir Ramadan ini, sehingga kita bisa mencapai keutamaan-keutamaannya dan kita bisa meraih keutamaan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dari dalam keadaan yang orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.